Halo guys, ketemu lagi kita di program STEMA TV yang akan memberikan informasi seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas secara menarik dalam STEMA Fact. Apa yang ada di benakmu guys jika saya sebut entrepreneur? Bukan guys, entrepreneur secara spesifik tidak sama dengan pengusaha biasa. Kalau pengusaha akan menjalankan usahanya dengan menekan resiko agar terjadi seminimal mungkin, tetapi entrepreneur akan memanage resiko menjadi peluang yang menjanjikan. Nah, kamu pilih yang mana coba? Entrepreneur atau wirausaha saat ini menjadi impian bagi para generasi muda karena entrepreneur membebaskan untuk berinovasi dan berkreasi bagaimana kita harus mendesain bisnis yang akan kita jalankan sesuai dengan keinginan kita. Pada episode kali ini STEMA Fact akan membahas beberapa entrepreneur sukses di seluruh dunia yang sangat menginspirasi. Siapa mereka semua? Sebelum masuk ke video jangan lupa untuk like, share, dan komen semua video-video dari STEMA TV. Mari jelajahi isi dunia bersama STEMA Fact. Yang pertama, seorang entrepreneur dari Tiongkok, dialah Jack Ma. Jack Ma adalah seorang pengusaha asal Tiongkok sebagai pendiri Alibaba Group, salah satu e-commerce terbesar di dunia saat ini. Jack Ma memiliki kisah yang luar biasa di mana berkali-kali harus merasakan kegagalan. Dari ditolak untuk kuliah oleh 2 universitas, setelah lulus kuliah dia ditolak bekerja di KFC seorang diri dari total 24 pelamar. 23 yang lain diterima, sementara 1 orang ditolak yaitu Jack Ma itu sendiri. Sempat bekerja di pemerintahan Tiongkok, namun akhirnya keluar dan akhirnya berhasil mendirikan Alibaba yang kita kenal sebagai perusahaan multinasional yang menaungi banyak anak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, artificial intelligence, dan lain-lain. Kemudian ada Walt Disney. Kalau di masa kecil kita ditemani oleh film-film kartun seperti Mickey Mouse dan juga Donald Duck, pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan film internasional Walt Disney. Perusahaan pembuat film-film keluarga yang fenomenal ini didirikan hampir 100 tahun yang lalu, tepatnya pada 16 Oktober 1923 oleh Walter Elias Disney. Walter Elias Disney atau Walt Disney mendirikan The Disney Company bukan dengan mudah, melainkan dengan berbagai macam kegagalan. Berawal dari hobi dia melukis hingga Walt Disney menjadi seorang penggambar kartun di surat kabar sekolahnya. Namun karena gambar-gambarnya berbau politik, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah ketika umurnya baru 16 tahun. Dan itulah terakhir kali Walt Disney mengenyam pendidikan di sekolah. Karya pertama Walt Disney yang berhasil mendongkrak karirnya adalah film animasi Snow White yang dibuat pada tahun 1934. Namun karena kekurangan dana akhirnya dikeluarkan tahun 1937 dengan berbagai cemoohan dari orang di sekelilingnya. Namun akhirnya film itu sukses dan menjadi legenda sehingga hari ini. Saat ini Walt Disney sudah meninggal, namun The Disney Company, perusahaan yang dia bentuk, masih berkarya hingga kini, bahkan menjadi salah satu produsen film terbesar di dunia serta akan merayakan 100 tahun Disney. Kemudian yang ketiga ada Oprah Winfrey. Guys, kita mengenal wanita kulit hitam ini sebagai seorang selebriti yang sukses, kemudian juga seorang pengusaha dan miliarder. Siapa sangka Oprah hanyalah seorang anak dari pembantu rumah tangga. Namun dari usia sekolah, Oprah mulai merintis karirnya sebagai pembawa berita di radio. Sehingga pada tahun 1986, Oprah muncul dengan program televisi yang dipandunya, yaitu The Oprah Winfrey Show, yang bertahan hingga 25 sesi dan baru berakhir tahun 2011 serta merajai puncak acara televisi di dunia. Oprah juga adalah seorang pengusaha karena dia adalah pendiri majalah terkenal The Oprah Magazine, di mana menjadi majalah tersukses dalam sejarah dengan jutaan pembaca setiap bulan. Tak heran, Oprah Winfrey mendapat julukan The Queen of Media. Di posisi berikutnya ada Steve Jobs. Kita mungkin mengenal Steve Paul Jobs sebagai salah satu inovator teknologi yang sangat hebat. Sepanjang karirnya ia berhasil mengembangkan dan merevolusi setidaknya 6 industri, yaitu komputer pribadi, film animasi, musik, ponsel, komputer tablet, hingga penerbitan digital. Namun siapa sangka Jobs pernah mengalami berkali-kali kegagalan. Pada tanggal 1 April 1976, Jobs beserta 2 rekannya yaitu Wozniak dan Wayne mendirikan sebuah perusahaan yaitu Apple. Perusahaan tersebut kemudian menciptakan produk pertamanya yaitu keyboard Apple I. Setelah berhasil pada produk pertamanya, mereka kemudian meluncurkan produk komputer utuh yaitu Apple II. Nama Jobs semakin terkenal ketika ia meluncurkan produk Macintosh. Namun ia mengalami kegagalan hebat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri yaitu Apple. Setelah ia didepak dari perusahaan yang ia ciptakan sendiri, ia mulai bangkit dengan mendirikan perusahaan IT bernama Next Computer. Dari Next, Steve Jobs kembali mengembangkan bisnis dengan membeli studio animasi Pixar. Jobs kemudian kembali lagi ke perusahaan Apple dan semakin meraup kesuksesannya.
Di posisi berikutnya ada Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos merupakan pengusaha terkaya di dunia sepanjang sejarah modern. Ia adalah pendiri, ketua, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Amazon.com. Meskipun ia kini menjadi pengusaha terkaya, namun ia juga pernah mengalami kegagalan loh. Ia pernah merugi hingga ratusan juta dolar ketika ingin mengalihkan Amazon menjadi penjual mainan. Tak hanya itu, di saat yang sama ia juga merugi ratusan juta dolar karena membeli perusahaan pembayaran yaitu Accept.com, di mana eBay sudah melakukan langkah yang lebih maju dan lebih dikenal sehingga tidak dapat tersaingi. Namun Bezos belajar dari kesalahannya, beradaptasi, dan akhirnya berkembang secara signifikan memasuki tahun 2000. Di posisi berikutnya ada Elon Musk. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Elon Musk? CEO Tesla yang menggemparkan jagat dunia bisnis dan dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia pada tahun 2021. Selain menjadi CEO di Tesla, Elon menduduki posisi yang sama di SpaceX dan Neuralink. Jenis bisnis yang banyak digeluti yakni bidang teknologi, otomotif, neuroteknologi, dan transportasi luar angkasa. Diperkirakan kekayaan Elon Musk mencapai 24,1 miliar US dollar atau setara dengan 337,4 triliun rupiah. Nominal yang sangat fantastis, hingga tak heran jika gelar orang terkaya di dunia berhasil direbutnya. Bahkan Elon Musk sudah mulai mempelajari dasar-dasar pemrograman sejak usia baru 9 tahun. Ketika usianya menginjak 12 tahun, ia membuat game bernama Blaster. Tak hanya membuat, Elon Musk juga menjual kode dari game buatannya itu. Kode Blaster dijual seharga 500 dolar. Itu dia guys, 6 tokoh entrepreneur sukses di dunia, dimana kita semua tahu harus melalui proses yang panjang dan yang pastinya harus berani mengambil resiko. Pembelajaran tentang how to be an entrepreneur bisa ditanamkan sejak dini, dimana para orang tua bisa memilih pendidikan yang menyertakan mata pelajaran entrepreneur pada kurikulumnya. Apakah ada sekolah semacam itu? Tentu saja ada. Seperti sekolah Stella Maris Gading Serpong menanamkan karakter entrepreneur sejak dini. Dari usia preschool mereka sudah dikenalkan dengan karakter-karakter seorang entrepreneur. Kemudian mulai dari level primary hingga secondary, mereka akan menerima mata pelajaran entrepreneur dari guru khusus yang berkompeten di bidangnya. Itulah makanya Stella Maris disebut sebagai School of Future Entrepreneur. Wah, saya tidak sanggup untuk menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Stella Maris menanamkan karakter-karakter seorang entrepreneur kepada semua anak didiknya. Tapi saya bisa mengarahkan Anda untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi admission Stella Maris ke nomor 0895 3488 14037. Demikian episode STEMA Fact episode kali ini. Kita jumpa lagi episode selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen serta follow sosial media dari Stella Maris. Mari jelajahi isi dunia bersama STEMA Fact.